Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Taron. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat seseorang yang saat ini memfokuskan dirimu. Ya, yang ingin serius sama kamu, yang ingin memperjuangkan kamu, siapa? Mari kita lihat. Teman-teman, saya ingatkan, kalau rasanya di sini energi kamu ketarik, tetapi energi pasangan kamu nggak ketarik, jangan langsung kamu ambil kesimpulan bahwasanya pasangan kamu nggak fokus, nggak serius sama kamu. Ya, bisa jadi di sini dia mengambil energi orang lain yang ternyata di sini ingin serius sama kamu. Gitu. Intinya jangan cepat mengambil keputusan, jangan langsung mudah menyimpulkan, ya. Kalian juga harus lihat di sini kondisi yang sebenarnya terjadi, gitu. Oke, kita tarik beberapa kartu untuk melihat energi kamu terlebih dahulu. Kartu pertama ada gambaran kartu The Crossroad. Buat teman-teman yang di sini ada gambarannya mudah bingung, mudah di sini goyah, ya, mudah ragu, mudah bingung, mudah goyah. Contoh simpelnya apa, Bang? Suka nggak percaya diri. Ketika kamu di sini diberikan kesempatan atau di sini ada melihat peluang, kamu sempat, wah, bisa nggak ya diriku? Wah, bakalan sempurna nggak ya kalau aku ambil di sini keputusan ini? Ya, ada gambaran seperti itu. Orang yang mudah gundah gulana, orang yang mudah goyah. Kartu The Crossroad ini, kalau kamu merasakan ada energi seperti ini dalam diri kamu, kurang yakin, kurang percaya diri, berarti ini indikasi awal energi kamu ketarik. Berikutnya ada gambaran di sini orang yang kuat. Ya, walaupun di sini kamu juga kurang percaya diri, mudah goyah pendiriannya, tapi kamu orangnya kuat. Ya, walaupun terkadang goyah, kamu tetap bertahan. Kamu tetap di sini mencari, melihat kondisi. Ya, kamu cobalah terlebih dahulu, bukan langsung di sini menyerah, tapi sebelum memulai. Ya, biasanya orang dengan tipe seperti ini memerlukan dorongan sedikit nih, memerlukan support, dia baru bisa memberikan yang maksimal, gitu. Lalu berikutnya ada gambaran orang yang pandai menghargai apa aja. Ya, cuma orang ini jika digandingkan sama kartu ini kelihatannya kurang bisa menghargai dirinya sendiri. Dia terkadang meremehkan dirinya sendiri tanpa sadar, teman-teman. Ya, coba di sini kamu jangan langsung ambil keputusan, wah ini nggak bisa saya, Bang, wah ini berat nih kayaknya. Coba jangan langsung memvonis diri kamu nggak bisa. Coba kamu lihat dulu, ya, pastikan dulu. Tapi di sini bukan saya mengartikan kalau rasanya nggak telak kamu memang paksakan, bukan. Coba kamu pertimbangkan lebih jauh. Terkadang kita hanya perlu keyakinan untuk memulai sesuatu hal. Begitu pula dengan teman-teman yang di sini sampai saat ini, Bang, saya nggak berani nyatakan cinta saya. Nah, coba nyatakan. Ya, kalau kamu takut ditolak, biasa itu. Coba kalian pertimbangkan mana persentase lebih tinggi, diterima atau ditolak. Kan kita bisa di sini melihat, kita bisa merasakan karena kita menjalaninya. Kalau kamu memberikan perhatian, dia juga memberikan perhatian. Ah, itu indikasi awal, wah ini nih kemungkinan kita diterima semakin tinggi. Kalau kamu di sini ada gambaran memperjuangkan dia, dia juga memperjuangkan kamu. Wah, nambah lagi nih poinnya, lebih tinggi lagi tingkat kamu untuk diterima. Jadi seperti itu, kita melihat peluang-peluang tersebut. Jadi bukan sekedar kita nekat, gitu. Ya, kalau rasanya setelah kamu timbang, wah ini diri saya bisa nih, cuma saya takut. Ini kamu timbang lagi, wah ini mungkin untuk saya melakukannya. Berarti diri kamu bisa, jangan langsung kamu vonis diri kamu nggak bisa, gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Saya harapkan teman-teman mengerti maksud saya ya. Sedikit sulit juga nih saya jelaskannya, gitu. Ada seseorang di sini dengan kartu tree. Orang dengan tipe ini identik dia berkembang menjadi lebih baik lagi. Ya, walaupun dia sempat goyah, walaupun dia sempat di sini ragu. Tetapi kalau rasanya dia udah jalan ke depan, kalau dia udah mengambil suatu keputusan, biasanya dia bakalan kokoh dengan hal itu. Gitu. Dia juga banyak mengambil pembelajaran dari apa yang telah terjadi di sekitaran dia. Jadi semakin lama, semakin bertambah umurnya, semakin bijak pula, semakin hebat pula orang ini. Ya, berdasarkan pengalaman yang telah diambil. Berikutnya ada gambar kartu deki. Ya, ini ada juga nih yang komen, Bang, kok kepoan terus nih, kok ada nih. Setiap pembaca rata-rata ada muncul orang yang kepoan, ada muncul orang yang suka penasaran. Yang saya juga nggak tahu ini. Ya, dari sekian banyak nih, ada 36 kartu, kenapa ini terus-terusan muncul? Apakah memang kalian ini rata-rata kepoan? Apakah memang di sini energi yang ketarik itu terus-terusan dengan orang yang suka penasaran, orang yang suka kepoan? Tapi saya rasa memang di sini rata-rata manusia ya suka kepo gitu, suka penasaran gitu. Jadi nggak jarang jadinya energi ini sering ketarik jadinya. Gitu. Saya ada juga baca komen kan, Bang, kepoan terus nih, Bang, setiap pembacaan. Ya mungkin memang lebih banyak orang kepoan di sini.
Ya, termasuk saya juga kepoan nih sebenarnya. Oke, teman-teman, orang dengan kartu deki ini mungkin kalian juga udah dengar dari pembacaan sebelumnya. Biasanya kalau dia terjebak dalam suatu masalah atau penasaran, dia bakalan cari jawaban sampai tuntas. Tak jarang dia sampai gagal fokus karena memikirkan hal ini. Gitu ya. Contohnya, orang ini ragu, dia kepikiran terus nih, wah aku harus ngambil apa ya? Keputusan yang bagaimana ya? Saya mengambil jalan yang mana ya? Gitu. Dan juga di sini melihat kondisi, dia menghargai di sini apa yang telah terjadi kepada dia, orang yang memperjuangkan dia. Ya kalau kamu merasakan energi yang seperti ini ada di dalam diri kamu, berarti ini pembacaan buat kamu. Untuk zodiaknya, zodiak apa bang? Mari kita lihat. Zodiaknya di sini yang pertama ada kartu The Crossroad itu dari Libra. Ada kartu beruang. Kartu beruang itu dari sebentar, mana kartu beruang? Aries. Lalu ada kartu The Bucket. Kartu The Bucket ini berasal dari yang kalangan Sagittarius. Kemudian ada kartu pohon Capricorn. Kemudian ada kartu The Key. Kartu kunci ini Taurus. Jadi lebih kuat energinya kepada orang-orang yang telah saya bacakan ini. Tetapi dengan catatan, kalau kalian selama merasa, bang ini energi saya banget nih, cocok banget sama saya, berarti ini pembacaan buat kamu juga, gitu. Ya pastikan kalau kamu merasakan koneksi di sini dalam pembacaan, berarti ini buat kamu nih, gitu. Mari kita lihat siapa yang saat ini memfokuskan diri kamu. Ya, ingat ya, saya ingatkan kalau rasanya di sini energi seseorang yang pasangan kamu contohnya, atau di sini orang yang kamu sukai nggak ketarik di sini, bukan berarti belum tentu dia nggak fokus sama kamu. Ya bisa jadi kartu ini menarik energi orang lain yang ingin serius sama kamu, gitu. Oke. Kartu pertama mungkin kita lihat dulu dari segi karakter dan ciri-cirinya. Oke, sebentar kita mundurkan. Kartu pertama ada gambaran kartu dengan seseorang energi feminin. Seseorang yang berenergi feminin, orang yang lebih mengutamakan perasaan, orang yang di sini lebih sedikit pasif ya, dia lebih mengikuti kata hatinya. Gitu. Jadi tak jarang orang-orang dengan energi feminin, orang-orang dengan perasaan yang tulus nih, ini biasanya orangnya perasaan tulus. Karena sebelum dia ngambil keputusan, dia mikirkan perasaan orang dulu biasanya nih. Ya, contoh ada orang minta tolong, padahal dia nggak bisa nih, sibuk. Tetapi dia memikirkan, wah kalau saya nggak tolong nanti orang ini gawat nih, kesian juga. Gitu. Dia orang yang baik, orang yang tulus. Tapi dia tak jarang di sini karena mengikuti perasaan, banyak logika-logika ataupun di sini pemikiran-pemikiran yang ternyata banyak membuat dia capek, lelah, gitu. Jadi buat pesan saya nih untuk para teman-teman yang berenergi feminin, sesekali ikutkan juga kata hatimu, kata pikiranmu untuk kamu sendiri. Dengarkan juga perasaan kamu sendiri. Jangan kita hanya memikirkan perasaan orang aja. Kesian perasaan kalian. Kalau bisa dia protes, nanti dia protes kalau dia bisa ngomong. Ya, perasaan orang terus yang diikuti. Perasaan saya nggak didengarkan, katanya dia. Gitu ya. Jadi teman-teman coba sesekali dengarkan perasaan kamu. Jika teman-teman di sini ada yang berenergi feminin juga. Ya, jadi ini orang yang fokus kepada kamu berenergi feminin. Ya, buat kalian juga berasa berenergi feminin, itu pesannya juga bisa kalian aplikasikan pada diri kalian. Ada lagi kartu deki. Ya kan teman-teman? Kartu ini muncul terus nih. Dari sekian banyak kartu, 36 kartu, ini terus muncul. Apa bang arti kartu deki? Ya itu tadi, orang yang suka penasaran, orang yang suka kepoan. Ya rata-rata kita nih memang kepo, kita nih suka penasaran, tetapi pandai menyembunyikannya. Satu, ada yang memang kepo, dia terang-terangan di sini. Wah apa sih, gitu, nanya-nanya. Yang kedua, ada orang yang penasaran, kepo, tapi dia diam aja. Tahu-tahu dia stalking dari belakang, dari sosial media, dari di sini mungkin melihat dari jauh. Ada juga yang seperti itu. Ya, ada juga yang model kepo, penasaran, tetapi dia diam-diam cari di belakang, tanya sama teman-teman. Ya, jadi akhirnya orang tahu sebenarnya dia kepo, tapi dia gengsi untuk menyatakan hal itu. Jadi orang yang fokus sama kamu ini masuk ke tipe yang mana nih kepoannya nih? Ya, apakah terang-terangan, apakah sembunyi-sembunyi, apakah di sini terkadang terang, terkadang sembunyi-sembunyi? Ayo kamu sesuaikan. Gitu. Kartu berikutnya, orang yang memfokuskan diri kamu ini, ciri-cirinya itu adalah orang yang berpegang teguh pada prinsip komitmen. Maksudnya bagaimana bang? Kalau dia udah berjanji, udah berkata, biasanya bakalan pegang nih orang dengan kartu ini. Tetapi ingat ya, orang dengan yang memiliki kartu The Ring ini bukan berarti dia nggak bakalan bisa mengkhianati janji, nggak bakalan bisa di sini mungkin terus-terusan ada buat kita. Belum tentu, tergantung bagaimana kita memperlakukan mereka. Gitu ya, lama-kelamaan orang ini serius sama kita, kita abaikan ya, dia capek juga. Walaupun dia memiliki kartu seperti ini. Ya, bisa juga dia pergi dari kita. Gitu. Kartu berikutnya ada gambaran kartu The Book.
orang ini identik dengan seseorang yang misterius nih biasanya nih. Orang yang sedikit tertutup, berarti kalau digabungkan nih, ya, berarti dia mungkin keponya secara sembunyi-sembunyi ini lebihnya nih. Ya, karena ada kartu debu. Saya juga sering nih mengatakan seperti orang ini misterius nih kelihatannya. Ya, orang yang dengan kartu energi misterius ini membuat kita penasaran, malah membuat kita nggak bisa melupakan mereka jadinya. Biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya ada gambaran kartu The Whip. Ya, walaupun terkadang kamu pusing juga melihat orang ini ketika terhubung sama dia, walaupun di sini dia juga menyebalkan, kamu sulit lepas dari dia. Ya, dia juga di sini banyak memberikan pelajaran buat kamu. Gitu. Ya, orang ini juga keras kepala nih biasanya kalau dengan kartu The Whip. Kadang dia udah lelah, kadang udah capek, dia paksakan. Ya, dia memaksa dirinya agar terus-terusan berjalan. Ya, ciri-cirinya seperti ini orang yang memfokuskan diri kamu. Zodiaknya apa, Bang? Mari kita lihat. Baru kita lihat kondisinya ya. Yang pertama, kartu The Woman. Kartu The Woman ini Taurus. Kemudian Taurus lagi. Ada dua nih Taurus nih. Berarti energinya lebih kuat kepada Taurus nih. Lalu ada kartu The Ring. Kartu The Ring ini Libra. Ada kartu buku. Kartu buku ini melambangkan Pisces. Kemudian ada kartu The Whip. The Whip ini ada melambangkan apa-apa enggak ya? Sebentar ya, The Whip. Whip nggak ada melambangkan apa-apa nih kelihatannya di sini. Oke. Ya, jadi energinya lebih kuat kepada yang telah saya bacakan, tetapi dengan catatan seperti biasa, kalau rasanya energinya cocok berarti orang itu masuk dalam pembacaan ini. Bang, untuk kondisi dia sekarang bagaimana? Mari kita lihat. Jika orang yang memfokuskan kamu ini udah menjalin komitmen sama kamu, ya, berarti dia saat ini sedang berusaha untuk fokus. Sedang berusaha di sini untuk mencari cara agar komitmen ini tetap berjalan. Walaupun terkadang ada rasa melelahkan jika sedang terjadi konflik. Ya, ada juga rasa, Bang, rumit, Bang, hubungan ini, Bang, berbelit-belit. Tetapi dia berusaha untuk mencari jalan agar dia bisa memegang janjinya, agar komitmen ini bisa terus-terusan berjalan. Gitu. Ya, Bang, kalau ada gambaran di sini dia masih gebetan atau masih TTM saya bagaimana, Bang? Jadi, ada gambarannya kalau seperti itu, dia sedang mencari cara bagaimana bisa mencari jalan agar terjadinya komitmen antara kamu dan dia. Ya, walaupun rumit. Rumitnya bagaimana kok contohnya, Bang? Contoh mungkin dia entah udah memiliki pasangan atau kamu di sini juga udah memiliki pasangan, bisa jadi ini kisah cinta segitiga gitu. Ya, walaupun melelahkan, walaupun rumit, walaupun banyak tantangan, dia berusaha nih mencari jalan nih untuk menjalin sebuah komitmen sama kamu. Dengan caranya sendiri, karena dia berenergi feminin, biasanya lebih pasif. Ya, gerakannya itu penuh kode-kode nih biasanya. Ya, saat ini dia fokus sama kamu, sedang memperjuangkan kamu, berharap di sini kalau kalian ini adalah sepasang kekasih, ya dia ingin menjaga komitmen ini walaupun berat tantangannya, walaupun di sini rumit. Jika dia adalah gebetan atau di sini TTM kamu, dia mencari cara agar bisa menjalin komitmen walaupun di sini berat ataupun melelahkan. Gitu kondisinya. Jadi orang ini yang saat ini berusaha fokus sama kamu. Kalau kamu bertanya-tanya dia serius nggak, Bang? Ya, kamu sesuaikan. Kalau energinya ketarik nih sesuai dengan orang yang saat ini kamu terhubung, ada gambaran dia saat ini serius sama kamu, fokus sama kamu. Walaupun banyak nih tantangan dan rintangannya. Oke, kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan? Mari kita lihat. Kartu pertama, Date. Ya, kalau kalian ini ada gambar seperti saya katakan, yang tipe pertama yang itu udah menjalin hubungan, saat ini dia berusaha untuk terus-terusan di sini mencari cara agar kalian bisa saling bertemu, saling di sini bertukar perasaan, bertukar pikiran. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin berkencan, baik itu kencan secara langsung ataupun virtual juga bisa sekarang karena lagi zamannya nggak baik nih, ya, masih bertebaran virus corona di luar sana, jadi bisa virtual bisa real. Kemudian ada gambaran kartu, ya, walaupun hal ini berat, walaupun terkadang kalian terjadi konflik, terjadi di sini kesalahpahaman yang membuat kamu ataupun dia terluka, ya, dia tetap berusaha di sini mencari cara agar komitmen ini tetap berjalan. Berikutnya ada gambaran. Karena apa? Karena dia suka sama kamu. Dia udah tertarik sama kamu. Akhirnya dia mengabaikan semuanya. Terutama dia dengan energi feminin. Dia lebih mengikuti kata hatinya. Kalau terkadang kita kalau mengikutkan logika kata nih, udah pergi aja. Ngapain bertahan? Tapi
hati mengatakan, wah aku masih sayang, aku cinta, sini aja lah, tunggu aja dulu. Akhirnya dia stay, walaupun kadang terluka, walaupun kadang sedih gitu. Berikutnya akhirnya dia menggunakan topeng. Sebenarnya dia sedih, terluka. Ya, tetapi dia berusaha untuk terlihat baik-baik aja. Ya, mungkin saat bertemu temannya, bertemu keluarganya, dia orang yang dengan kartu emas ini biasanya pandai menyembunyikan kenyataan nih. Dia menjaga aib kamu nih kelihatannya. Jika sedang terjadi permasalahan, ada beberapa tipe orang juga. Ada saat terjadi masalah sama pasangannya, dia cerita nih sama semua orang. Ya, ada yang update status juga gitu. Sehingga ketika terjadi masalah semua orang tahu. Ada tipe seperti itu. Dengan tujuan apa? Mungkin mencari support, mungkin mencari di sini dukungan. Ya, untuk membantu perasaannya dia. Ada yang tipe seperti itu, ada yang di sini ketika ada masalah dia pendem. Jadi orang nggak tahu dia ada masalah. Orang melihat, wow, hubungannya indah-indah aja gitu, adem-adem aja. Orang nggak tahu. Ya, dia hanya menunjukkan kebahagiaan yang dia jalin aja. Ada juga seperti itu. Ya, tipe manusia ada banyak seperti saya katakan. Contoh tipe kepo tadi. Sekarang tipe menggunakan topeng juga ada banyak. Gitu. Ada juga yang tipe di sini saya harap kalian nggak terhubung sama orang seperti ini ya. Tipenya seperti ini. Dia bahagia, tetapi dia ketika jumpa sama temennya, dia malah pura-pura menggunakan topeng, bilanglah nggak bahagia betul kok, wah ini gini gini gini. Ada juga seperti itu. Ya, saya harapkan kalian bertemu sama orang-orang yang baik lah. Ya, teman-teman, berikutnya ada gambaran kartu di sini. Selama ini dia selalu berusaha untuk berpikiran positif. Itu pula kelebihannya. Kenapa dia bisa bertahan sampai saat ini? Kenapa dia bisa di sini menunggu kamu sampai saat ini, bertahan sama kamu, berjuang sama kamu? Karena dia selalu menerapkan pikiran positif. Ya, saya harapkan di sini pemikiran positif ini juga ada pada diri kamu. Contoh, ketika ada masalah, ya, kalau orang berpikiran positif, maka masalahnya yang diselesaikan. Ya, jangan malah di sini merambat ke lain. Ya, langsung ketika ada masalah kecil langsung ya udah kita putus aja. Ketika ada masalah cuma salah paham ya udah kita putus aja. Coba kita di sini saling memikirkan, saling ambil keputusan nanti. Ya, ikuti di sini pemikiran kita dan kata hati. Jangan buru-buru. Yang kejadian seperti ini yang suka buru-buru nih malah nanti ketika putus langsung, "Bang, saya nyesal, Bang. Putus kemarin saya ikutkan emosi saya. Bang, saya nyesal, Bang, karena kemarin di sini saya cepat-cepat ngambil keputusan." Ya, banyak kejadian seperti itu. Oleh karena itu, untuk meminimalisir hal ini agar tidak terjadi, jangan buru-buru mengambil keputusan. Kalau ada nggak suka, katakan, ungkapkan, komunikasi, cari waktu yang tepat. Gitu teman-teman. Mari kita lihat perasaannya menggunakan kartu Love Oracle. Apa yang kartu Love Oracle katakan? Kartu pertama ada gambaran. Kamu juga harus peka terhadap kode-kode yang diberikan oleh dia. Ya, orang dengan kartu energi feminin biasanya lebih identik ke arah kode nih. Ya, kamu perhatikan kode-kode, tanda-tanda yang diberikan oleh dia. Kalau kamu ingin terus-terusan bersama dia, kalau kamu ingin di sini mempertahankan dia, orang yang di sini fokus sama kamu. Takutnya kalau kamu nggak gubris dia, kamu nggak ladenin dia, dia capek pergi akhirnya nanti. Ya, lepaskan cerita masa lalu, baik kamu, baik dia. Ingat, hubungan kalian di masa lalu nggak ada kaitannya sama hubungan sekarang. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya gini, kalau kamu pernah dikhianati, pernah disakiti di masa lalu, ya udah, itu hubungan kamu sama yang masa lalu. Jangan kamu di sini lampiaskan kekesalan kamu sama orang yang sekarang. Gak ada hubungannya. Gitu. Ya, dia yang menyakitin, kenapa kamu balas ke orang ini? Contoh teman-teman, ini pembelajaran buat kita semua ya. Saya bukan berarti di sini memvonis teman-teman seperti itu, enggak. Mana tahu ada yang tanpa sadar seperti itu. Ya, coba hentikan. Gitu. Karena nggak ada kaitannya. Kita malah membuat rantai semakin panjang. Ya, dia nyakitin kamu nyakitin orang ini nanti pula nyakitin yang lain lagi. Kalau semua berprinsip seperti itu. Ya, cerita-cerita buruk di masa lalu jadikan pembelajaran, ya, lepaskan. Gitu. Kalau kamu di sini saatnya ingin masuk ke jenjang yang baru, tahapan yang baru. Kalau enggak kamu bakalan stay di tempat yang sama. Gitu. Kartu berikutnya. Saya melihat di sini ada koneksi, ada gambaran kalian terhubung di kehidupan masa lalu. Ya, di kehidupan sebelumnya. Ingat, ini saya melihatnya ada kartu topeng. Maksud kartu topeng ini apa nih, Bang? Kartu ini ada sesuatu hal yang ditutupi. Contohnya tadi, dia sedang sedih, dia sedang ada masalah, dia tutupi dari kamu. Ya, jadi untuk melihat ataupun
bisa memahami orang yang suka pakai topeng ini dengan cara apa? Kamu gunakan perasaan kamu lihat. Ya, karena kalau kamu perhatikan dari awal, mungkin saat dia tidak menggunakan topeng, kamu udah paham nih, wah tipenya seperti ini. Ketika dia sedang ada disembunyikan, kamu langsung tahu ini dia ada yang menyembunyikan sesuatu nih. Gitu. Ya, syarat utamanya apa? Kita harus peka di sini. Ingat, teman-teman, kalau kalian di sini ada yang ternyata di sini cross watcher atau energinya yang ketarik yang orang ini, lebih baik kamu ungkapkan aja, jangan gunakan topeng. Ya, nggak suka, katakan nggak suka. Ya, kita cari solusinya bersama. Ingat, hubungan ini seperti rumah. Alangkah lebih baiknya membuat hal ini senyaman mungkin. Ya, tentu nggak enak bukan kalau kita di rumah sendiri harus itu tadi banyak memikirkan sesuatu hal. Contoh kita mau baring nggak enak gitu, kita mau duduk harus memperhatikan cara yang sopan gitu. Sedangkan itu di rumah kita sendiri gitu. Tempat kita bersantai, carilah cara agar kita di sini memang bisa jadi diri kita sendiri di rumah. Ya, kita santai tanpa harus memikirkan apapun. Gitu. Berikutnya ada gambaran di sini. Paling utama tetapkan pemikiran terbuka, baik kamu baik dia. Ingat, kalau ada masalah, kalau ada salah pahamnya diselesaikan. Jangan langsung buru-buru ngambil keputusan, wah dia nggak cinta bang, wah dia nggak sayang nih bang, dia seperti ini. Kadang hilaf. Manusia banyak nih buat kesalahan. Ya, yang disengaja itu ketika dia udah berbuat salah, kita maafin, dia buat salah terus nih, diulang-ulang-ulang, itu baru namanya nggak hilaf lagi. Ya, itu namanya disengaja lagi kalau seperti itu. Ya, terkadang kita memang ada berbuat kesalahan, dia juga. Kalau kita udah nasihati dia nggak ngulangi, nggak apa-apa. Kalau dia ulang terus, baru itu kalian harus di sini pikirkan dengan matang. Ya, keputusan apa yang harus diambil. Saya rasa cukup ya teman-teman, udah panjang juga nih kelihatannya nih. Ya, orang yang memfokuskan diri kamu saat ini adalah energinya seperti ini, perasaannya seperti ini, kondisinya kira-kira seperti ini. Kamu sesuaikan, pastikan orang ini ada terhubung sama kamu. Bang, nggak ada bang, saya terhubung sama orang ini. Berarti mungkin ini nggak cocok buat kamu nih pembacaannya. Mungkin kita tarik nanti pembacaan baru lain kali. Ya, saya beri rentang waktu lah, jangan cepet-cepet, nanti bosan pula teman-teman gitu ya. Mungkin 2 minggu sekali kita tarik dengan judul yang sama, atau seminggu sekali. Mungkin kalian juga bisa kasih masukan nih buat teman-teman yang rasanya nggak cocok energinya, atau nanti perlu pembaharuan energi nanti. Oke, saya harap ini menjadi bacaan bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah.